Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Dan sebagai pembukaan newsroom kali ini, kami punya informasi terkait dengan pengajian Ustadz Syafiq Riza Basalamah di Surabaya yang ricuh. Kericuan terjadi karena pengajian ini dibubarkan Ormas Barisan Ansor Serbaguna atau Banser. Aksi saling dorong dan kericuhan terjadi antara Banser dan jemaah pengajian Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Sejumlah anggota Ormas Banser mendatangi Masjid As-Salam di Perumahan Purimas Gunung Anyar, Surabaya dan menghentikan pengajian Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Penghentian paksa ini memancing emosi jemaah peserta pengajian hingga terjadi adu mulut. Aksi saling dorong dan adu pukul antara jemaah peserta pengajian dengan Banser pun tidak terhindarkan. Banser membubarkan pengajian Ustadz Syafiq Riza Basalamah karena menganggap pengajian berisi ujaran kebencian. Secara tegas menolak apapun dan siapapun yang bersifat provokatif, ujaran kebencian, serta merusak keharmonisan wilayah kami. Akibat kejadian tersebut, panitia akhirnya menghentikan dan membatalkan kegiatan pengajian. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Sementara itu, ribuan warga rela berdesakan demi mendapatkan paket sembako murah di Terminal Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Membeludaknya kedatangan warga membuat sejumlah warga berteriak kesakitan. Beginilah ribuan warga yang berdesakan akibat berebut mendapatkan jatah kupon untuk pasar sembako murah di Terminal Kajen, Pekalongan, Jawa Tengah. Warga yang antri sejak pagi saling dorong dan langsung menyerbu loket penukaran kupon sembako seharga Rp85.000. Dalam tempo singkat, sembako berisi 5 kg beras, 1 kg gula, dan 1 kg minyak ludes dibeli masyarakat. Warga mengeluhkan ketidakjelasan antrian dan minimnya petugas sehingga tidak teratur dan saling berebutan. Harga kebutuhan pokok yang makin mahal membuat warga terpaksa mendatangi pasar sembako murah. Suasananya nggak karuan. Kenapa? Dari panitia nggak ada disediain Satpol PP, apakah dari pihak kepolisian nggak ada. Sementara masyarakat sudah membludak datang ke sini semua. Udah mulai antri tapi terdorong-dorong jadi jebol malah kayak gini. Jadi yang salah tetap panitia menurut saya, karena dari panitia nggak mempersiapkan dengan baik. Sebenarnya antrinya berapa? Apa yang didapat nanti? Dapatnya beras 5 kilo, terus gula 1 kilo, sama minyak 1 kilo. Harganya? 85. Penumpang bus. Operasi pasar murah tersebut kerjasama antara pemerintah Kabupaten Pekalongan dan Bulog Divre Pekalongan. Penyelenggaraan pasar murah akan berlanjut di berbagai titik seluruh kecamatan lain. Tujuannya pasar murah ini bisa menstabilkan harga pangan dan menurunkan angka inflasi. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi unjuk rasa menolak kecurangan pemilu kembali digelar di depan KPU Republik Indonesia. Massa yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi juga melakukan pembakaran ban sebagai bentuk kekecewaannya. Aksi unjuk rasa ini berlangsung sejak pukul 2 siang. Massa menolak hasil pemilu karena diduga adanya kecurangan dan meminta KPU segera mendiskualifikasi pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran jika terbukti curang, serta menuntut agar hak angket segera dijalankan demi terungkapnya kecurangan pemilu. Selain itu, massa juga membentangkan spanduk pemecatan semua komisioner KPU Republik Indonesia hingga pemakzulan Presiden Joko Widodo. Pemirsa, Ketua KPU mengabarkan perkembangan data Sirekap, terutama terkait data anomali atau yang tidak sinkron dalam data Sirekap. KPU mengklaim telah dilakukan perbaikan data terhadap 74.188 TPS. Terhadap data anomali atau data-data yang tidak sinkron antara foto formulir C hasil plano TPS yang diunggah di Sirekap dengan hasil konversi angkanya yang ditayangkan itu, sejak tanggal 15 Februari yang lalu pada kesempatan H+1 setelah pemungutan suara kami sampaikan perkembangannya. Yang pertama, untuk pemilu presiden wakil presiden yang sudah 2019 2024 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049
dilakukan perbaikan adalah sebanyak 74.181 TPS, 74181 TPS. Untuk pemilu DPR itu sebanyak 14.651 TPS atau 14651 TPS. Kemudian untuk pemilu DPD sebanyak 10.512 TPS atau 10.512 TPS. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Merasa dicurangi, seorang caleg dari Partai Nasdem mengamuk saat pleno rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Gunung Kencana, Lebak, Banten. Video kericuhan saat pleno tersebut pun viral di media sosial. Inilah video amatir caleg DPRD Kabupaten Lebak Banten yang ngamuk saat pleno rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Gunung Kencana, Lebak Banten, dan videonya viral di media sosial. Caleg tersebut ngamuk lantaran adanya dugaan kecurangan pihak PPK dan penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan saat pleno. Ada dugaan puluhan suara partai yang tiba-tiba hilang saat pleno rekapitulasi. Bahkan ada juga puluhan suara yang hilang dan masuk ke caleg lain yang juga dari partai yang sama, yakni Partai Nasdem. Sesuai data C1 yang saya miliki, cek salinan ini, data partai yang tadinya jumlah 99 berubah hanya menjadi 2 per desa. Sedangkan di desa Cikinggang, di TPS 1 aja, ini sudah jelas dan nyata bahwa TPS 1 aja Partai Nasdem ini 23. Seperti ini yang saya keberatan. Makanya saya meminta kepada PPK dan penyelenggara untuk membuka C1 plano untuk di Pangpang, tapi mereka tidak melakukan itu. Pihaknya meminta kepada PPK dan penyelenggara pemilu agar bisa membuka C1 pleno agar semuanya jelas dan terbukti adanya kesalahan penghitungan. Hingga saat ini pihak PPK dan penyelenggara pemilu belum mau membuka hasil dari C1 pleno tersebut. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, laporan terkait adanya dugaan potensi partai tertentu yang akan menerima limpahan suara demi memenuhi syarat lolos ambang batas parlemen muncul ke permukaan. Dugaan tersebut muncul seiring keputusan KPU untuk menghentikan sementara proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. Akibatnya hal tersebut menimbulkan kecurigaan. Skenario yang muncul adalah partai yang berpotensi kuat tak lolos parlemen akan dilimpahkan suaranya untuk partai tertentu. Suara partai kecil yang akan diambil untuk dialihkan diantaranya berasal dari Partai Perindo, Gelora, dan Partai Umat. Bahkan banyak contoh suara-suara caleg yang menghilang. Salah satunya caleg DPR RI Dapil 8 Jatim, Partai Perindo, yang mengaku ribuan suara yang didapatkannya menghilang. Hilangnya suara ini diketahui dari sistem Sirekap milik KPU. Pemirsa, KPU Republik Indonesia menjawab santai terkait usulan pengajuan hak angket DPR dalam menyelidiki penyelenggaraan pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum merespon wacana hak angket DPR yang disuarakan oleh banyak pihak. Komisioner KPU Idam Holik menyebut, semua proses penyelenggaraan pemilu 2024 telah sesuai dengan Undang-Undang Pemilu, termasuk penyelesaian permasalahan pemungutan dan penghitungan suara. Jika terjadi pelanggaran administrasi, maka dapat dilaporkan kepada Bawaslu. Sementara itu, terkait perselisihan hasil pemilu, maka dapat diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. KPU selalu berpegang kepada hukum yang berlaku dalam pelaksanaan pemilu 2024. Undang-Undang Pemilu telah jelas mendesain bagaimana menyelesaikan semua permasalahan berkaitan dengan pemungutan dan penghitungan suara. Kalau sekiranya terjadi pelanggaran administrasi, jelas Bawaslu lah yang menangani. Kalau sekiranya ada perselisihan terhadap hasil pemilu, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang menyelesaikan permasalahan ini. Jadi Undang-Undang Pemilu sudah menjelaskan hal tersebut, mekanisme penyelesaian semua permasalahan berkaitan dengan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi.
Dan kita sebagai negara demokrasi yang besar, mari kita tegakkan demokrasi konstitusional dan di mana hukum menjadi panglimanya, apalagi dalam prinsip penyelenggaraan pemilu adalah berkepastian hukum. Saya ingin mengajak pada semua pihak, mari kembali kepada undang-undang pemilu. Sebelumnya desakan menggunakan hak angket terhadap penyelenggara pemilu mencuat, terutama dari PDIP Perjuangan dan Parpol Koalisi Perubahan. Hak angket digunakan untuk menginvestigasi dugaan kecurangan yang dilakukan selama pemilu 2024 berlangsung. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Indra Purnama, iNews melaporkan. Sementara pihak istana memberikan respon terkait adanya usulan hak angket DPR untuk mengungkap temuan dugaan pemilu 2024. Presiden Joko Widodo mempersilahkan hak angket digulirkan sebagai bentuk hak untuk berdemokrasi. Perbincangan mengenai usulan hak angket DPR untuk membuka tabir dugaan kecurangan pemilu 2024 ternyata telah didengar oleh pihak istana. Presiden Joko Widodo sudah mendengar hal itu dan mempersilahkan hak angket digulirkan karena merupakan hak berdemokrasi. Pak Ganjar mengusulkan hak angket ke pemilu ke DPR, gimana respon Pak Presiden? Ya itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Respon istana ini berawal dari berbagai laporan terkait dugaan-dugaan kecurangan selama pemilu berlangsung. Mulai dari dugaan surat suara yang sudah tercoblos duluan, hingga sengkarut masalah yang terjadi di aplikasi Sirekap KPU. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyampaikan bahwa hak angket DPR bisa menjadi solusi untuk mengungkap berbagai laporan masyarakat tentang adanya dugaan kecurangan tersebut. Alternatif lain, DPR juga bisa menggunakan hak interpelasi dan raker Komisi 2 dengan penyelenggara pemilu. Wacana hak angket DPR ini juga disambut positif calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Anies menyebut bahwa rakyat berhak mendapat penjelasan mengenai temuan dugaan kecurangan pemilu 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo meyakini koalisi partai politik pengusungnya tegas mendukung pengguliran hak angket. Dengan dukungan tambahan dari partai koalisi Anies Muhaimin, wacana hak angket sangat mungkin terrealisasi. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo yakin jika penggunaan hak angket merupakan langkah tepat guna menyelidiki berbagai dugaan kecurangan yang terjadi selama pemilu 2024. Dirinya juga menegaskan wacana hak angket bukan sekedar gertakan dan memastikan partai koalisi Ganjar Mahfud tetap kompak. Hal ini menjawab keraguan publik di mana sebelumnya Majelis Kehormatan P3 menilai hak angket kecurangan pemilu tidak perlu dilakukan. Angket itu adalah cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilunya seperti ini. Kan ada cerita Sirekap, kan ada cerita server di Singapura. Sementara KPU mengatakan enggak kok di tempat kita, loh ini mesti satu mengatakan IP-nya saja ada kok masih dibantah. Terus kemudian yang kedua, bagaimana cerita yang ada di lapangan, bagaimana aparatur dan sebagainya. Kan yang paling bagus untuk bisa mengklarifikasi semuanya ini, ya sudah penggunaan hak pengawasan, hak konstitusi dari DPR untuk kemudian membuat penyelidikan itu paling bagus, paling fair. Tapi kami tidak pernah menggertak, kami menyampaikan cara yang biasa saja. Ada banyak cara sebenarnya, angket boleh atau raker Komisi 2 aja deh, segera. Ya sampai dengan tanggal 15 kemarin alternatif kita sampaikan. Saya kira kita kompak juga. Sementara itu berbagai langkah dilakukan Partai Koalisi Prabowo Gibran untuk menghindari wacana hak angket terrealisasi. Dilantiknya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri ATR BPN diyakini menjadi salah satu cara agar langkah koalisi Ganjar Mahfud dan Anies Muhaimin semakin sempit. Ya kalau hak angket kan hak politisi DPR. Tapi Partai Golkar dan koalisinya itu pasti akan menolak. Dan kedua, koalisi presiden sampai saat ini adalah bertambah dengan Mas AHY masuk. Jadi yang di luar pemerintah semakin sedikit. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, hak angket sedikitnya harus diusulkan paling sedikit oleh 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Usulan nantinya akan resmi menjadi hak angket DPR jika mendapat persetujuan rapat paripurna yang dihadiri dan disetujui oleh lebih dari setengah anggota DPR yang hadir dalam rapat tersebut.
Saat ini parpol pendukung Ganjar Mahfud yang diisi dengan PDIP dan P3 memiliki 147 kursi di DPR, ditambah dengan parpol pendukung Anies Mohaimin 167 kursi, maka jumlah total parpol pendukung hak angket sebanyak 314 kursi. Jumlah ini jauh lebih banyak dibanding dengan parpol koalisi Prabowo Gibran dengan jumlah 261 kursi dari 4 partai, yaitu Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, politikus PDI Perjuangan Adian Apitupulu menegaskan sikap seluruh kader PDIP solid terkait usulan hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024. Bahkan, dirinya mengklaim komunikasi antara relawan kubu 1 dan 3 juga sudah mulai terbuka. Artinya kesadaran ini mulai nampak di seluruh rakyat kita, pendukung 01 dan 03. Di bawah kita sudah mulai komunikasi, kita sudah mulai ketemu. Hak angket sepertinya akan berjalan, dan itu adalah pilihan konstitusional. Hak angket itulah hak yang diberikan oleh konstitusi pada DPR, dan tidak boleh ada satu orang pun atau satu kekuatan pun yang melarang hak itu untuk digunakan oleh anggota DPR. Apapun kepentingannya, tidak boleh. Kalau dia coba melarang hak angket itu, artinya dia larang adalah digunakannya hak konstitusional. Kalau sekarang sepertinya sudah jadi keinginan rakyat. Pembukaan masa sidang, Pak. Itu sangat teknis. Tapi kalau ditanya misalnya apakah kita siap mengajukan hak angket, sangat siap. Apakah rakyat juga setuju diajukan hak angket, sangat setuju. Apakah menggunakan hak angket itu sesuatu yang konstitusional, sangat konstitusional. Pemirsa, temuan berbagai dugaan kecurangan di pemilu 2024 harus segera dicari jalan keluarnya. Koalisi Perubahan mendukung penggunaan hak angket untuk mengungkap kebenaran dalam jalannya pemilu yang jujur dan adil. Berbagai temuan laporan dugaan kecurangan pemilu dari masyarakat membuat wacana hak angket DPR digulirkan. Seperti yang disampaikan Koalisi Perubahan yang mengusung pasangan calon Presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Koalisi Perubahan mendukung jika memang ada niat baik untuk mengungkap kebenaran terkait laporan dugaan kecurangan tersebut dengan cara hak angket. Dan akan menunggu apa yang dilakukan oleh PDI untuk mengajukan angket, ya. Kami sangat mendukung, sangat senang, ya. Kalau ada yang melangkah begitu, kita ada di belakangnya, kita siap, kita akan mengawal, kita akan cek sampai ke detail-detailnya, ya. Dan saya yakin pertemuan ini akan berlanjut, ya, terus hari demi hari untuk memberikan sikap kita kepada situasi yang ada. Berbagai persoalan penghitungan suara di aplikasi Sirekap juga membuat Koalisi Perubahan tegas untuk tetap menunggu hasil hitungan manual secara resmi. Rekapitulasi manualnya yang kita tunggu. Sambil menunggu itu, kalau toh ada sahabat kita yang mengajukan hak angket, ya kita tunggu. Sahabat kita itu mengajukan untuk kemudian kita bisa yang seperti disampaikan Pak Hermawi Taslim tadi. Oleh karena itu kita tunggu langkah selanjutnya dari PDIP seperti apa, karena kita belum melihat ada ajuan itu di DPR dan sebagainya. Berbagai kesalahan yang termuat dalam aplikasi Sirekap membuat sejumlah partai politik menolak penggunaan Sirekap sebagai alat bantu penghitungan suara. Seperti yang disampaikan Dewan Pimpinan Pusat DPP PDI Perjuangan, PDI Perjuangan menolak dalam sebuah surat pernyataan yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDI Perjuangan Bambang Wuryanto yang ditujukan ke Ketua KPU. Menyusul PDI Perjuangan, DPP Partai Keadilan Sejahtera, PKS juga resmi melayangkan surat kepada KPU yang meminta menghentikan Sirekap dalam penghitungan perolehan suara pemilu 2024. Selain PDI Perjuangan dan PKS, Partai Umat juga meminta KPU untuk berhenti menggunakan Sirekap dan memprioritaskan penghitungan suara secara manual. Nah, sebagaimana kita sampaikan, nanti akan kita bagikan juga ini. Insya Allah sekarang kita dalam proses mengumpulkan ya bukti-bukti yang penting tersebut. Ya, kita ada tim hukum di sini, dikomandoi salah satunya oleh Pak Yudri, ya bagian hukum. Ini kita kumpulkan secermat mungkin, ya. Begitu kita melihat ini sudah cukup dan waktunya, kita akan sesegera mungkin melaporkan ke Bawaslu. Ya, demikian.
Permintaan sejumlah partai ini beralasan karena bukannya membantu dalam efektifkan penghitungan suara pemilu, namun penggunaan Sirekap malah menimbulkan keresahan dengan sejumlah kesalahan-kesalahan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, penggunaan hak angket dianggap bisa mengungkap kebenaran dalam jalannya pemilu yang jujur dan adil. Kita akan bahas lebih dalam malam hari ini bersama dengan para narasumber yang sudah bergabung via sambungan Zoom. Pipin Sopian selaku politisi PKS maksud kami, Wihadi Wianto selaku jubir TKN, serta Marwarar Siahaan selaku Hakim MK periode 2003 hingga 2009. Saya sapa terlebih dahulu, selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Mas Pipin terlebih dahulu. Mas Pipin, apakah PKS sudah menentukan sikap terkait dengan usulan hak angket ini? Ya, PKS beserta dengan mitra koalisi kami PKB dan Nasdem sudah memutus. Ya, Mas Pipin akan mendukung inisiator hak angket yang disampaikan oleh PDIP. Dan kita melihat bahwa hak angket ini penting untuk digunakan untuk mengungkap kebenaran, untuk memastikan nanti siapapun yang berlaku curang, siapapun yang melakukan pelanggaran bisa diungkap seterang benderangnya di publik. Jadi kita melihat memang kalau misalnya mekanisme Bawaslu, kemudian MK, dan kita juga melihat memang ada semacam delegitimasi terhadap MK ketika sejak awal ya kita melihat ada politisasi hukum, kemudian ada politisasi bansos yang terjadi, dan terakhir juga ada politisasi terhadap aparat yang dugaan kami adalah terstruktur, sistematis dan masif pada sebelum, di saat dan pasca pemilu ini. Maka salah satu jalan yang bisa digunakan, salah satu cara hak yang bisa digunakan oleh DPR RI secara konstitusional adalah hak penggunaan hak angket. Jadi kami tentu menunggu keseriusan dari PDIP untuk menyiapkan, satu adalah materi angket dan kedua adalah argumentasi angket apa yang akan digunakan, dan termasuk adalah siapa pihak-pihak yang akan kita panggil pada sidang angket ke depan. Oke. Pak Wihadi, kalau Gerindra sendiri bagaimana? Apakah senada dengan yang disampaikan oleh Pak Airlangga bahwa Golkar, Gerindra, dan dengan masuknya Demokrat cukup optimis bahwa hak angket ini memang akhirnya akan ditolak? Kami melihatnya begini, hak angket ini kan merupakan hak DPR yang dimana mempertanyakan adanya pelanggaran pada saat pada undang-undang pemerintah melanggar undang-undang. Nah, pertanyaan kami adalah ini undang-undang yang mana yang dilanggar? Ini mesti harus ada kejelasan dulu, ya. Selain undang-undang juga kebijakan pemerintah, Pak Wihadi? Ya, tapi kan ini kita bicara undang-undang, kebijakan pemerintah itu pemerintah yang mana? Karena KPU dan Bawaslu itu bertanggung jawabnya kepada DPR, bukan kepada Presiden, bukan kepada pemerintah. Jadi mesti harus jelas bahwa pelaksanaan pemilu itu ada di KPU dan di situ ada Bawaslu, ada DKPP. Artinya di sini bahwa KPU dan Bawaslu adalah lembaga independen yang bertanggung jawab kepada DPR. Pemilihan anggota KPU dan Bawaslu itu juga melalui fit and proper test yang dilakukan oleh DPR. Jadi ini kita melanggar yang di undang-undang yang mana dan kebijakan yang mana. Ini kan bicaranya adalah bicara KPU dan Bawaslu, tidak ada mengenai masalah eksekutif pemerintahan. Jadi sikap kami jelas bahwa kami akan menolak angket karena memang tidak ada kejelasan mengenai angket ini, undang-undang mana yang ada pelanggarannya, karena pemilu ini kan masih berlangsung, masih berjalan. Kalau disampaikan mengenai masalah penghitungan suara, Sirekap dan segala macam, itu kan merupakan satu pelaksanaan daripada KPU, ya. Jadi pelaksanaan KPU yang dilaksanakan. Jadi menurut Pak Wihadi, ini salah mekanisme, salah skema yang digunakan, bukan hak angket. Saya tidak mengatakan salah mekanisme atau salah digunakan, tetapi teman-teman yang akan mengajukan hak angket itu ada kejelasan dulu di sini. Pelaksanaan pemilu ini kan ada dua, ada Pilpres, ada Pileg.
Dimana kalau kita bicara mengenai masalah penggunaan suara pileg, ya kan, dengan Sirekap, itu semuanya kita sebagai peserta pemilu juga melihat bahwa Sirekap itu juga mengalami beberapa hal yang gangguan-gangguan, dan kita sendiri pun juga merasa ada suara yang naik turun dan segala macam. Ini kan mengenai masalah sistem. Tapi itu Sirekap itu bukan merupakan alat yang mengatakan bahwa ini KPU menggunakan Sirekap sebagai penghitungan resminya. Penghitungan resmi tetap manual. Ya, dan berjenjang. Nah, itu yang sedang dilakukan saat ini. Ya, jadi hal ini kalau kita melihat bahwa hak angket mana yang akan digunakan oleh teman-teman ini, ya. Nah, ini kalau kami melihatnya seperti itu. Baik. Kalau gitu saya pastikan ke Mas Pipin terlebih dahulu sebelum nanti saya ke Pak Marwarar. Hak angket ini digunakan untuk subjek atau objek yang mana? Ya Pak Wihadi, saya kira terlalu menyederhanakan persoalan yang kita hadapi saat ini hanya terkait dengan Sirekap. Jadi memang usulan dari hak angket ini yang kita kaji ya, kenapa misalnya di saat ini sebelum nanti pengumuman KPU, karena kita sudah melihat bahwa potensi pelanggaran dan kecurangan secara terstruktur dan sistematis itu terjadi sebelum pemilu dan di saat dan pascanya. Jadi apa yang sebelumnya terjadi yang saya sampaikan tadi, pertama ada politisasi hukum sejak MK mengambil keputusan, kemudian DKPP memutuskan bahwa misalnya KPU melakukan pelanggaran etik, diberikan teguran keras karena meloloskan salah satu pasangan calon yang seharusnya aturannya tidak disiapkan terlebih dahulu. Terus kemudian politisasi bansos untuk kepentingan pasangan calon tertentu dalam jumlah yang sangat besar. Dan kemudian yang ketiga adalah politisasi aparat untuk dikerahkan untuk mendukung pasangan calon tertentu. Jadi pada dasar itulah kemudian usulan hak angket ini memang ada relevansinya. Jadi ketika tidak menggunakan mekanisme, tidak hanya menggunakan mekanisme yang ada di Bawaslu dan di MK, tetapi DPR bisa mengungkap ini. Karena tadi ada peranan eksekutif di situ dalam hal apa? Dalam hal mengambil keputusan kebijakan di mana di situ ada syarat kepentingannya untuk mendukung sang putra mahkota untuk menjadi calon wakil presiden. Saya tanggapi apa yang disampaikan oleh Kang Pipi. Monggo. Kalau kita bicara mengenai masalah MK, ini adalah ranah daripada yudikatif, ya. Tidak ada sangkut pautan dengan eksekutif untuk kita mengatakan adanya angket eksekutif. Ini jelas dulu nih. Jadi Kang Pipin harus tahu dulu di permasalahannya, tidak bisa dikait-kaitkan seperti itu, ya. Kita ini harus tahu mana permasalahannya dulu, ya. Terus kemudian kalau bicara mengenai masalah politisasi bansos itu adalah sudah dianggarkan oleh DPR dan pemerintah di anggaran tahun 2024 yang berupa anggaran Parlinsos. Anggaran Parlinsos itu berupa subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi daripada PKH, dan juga adanya bansos, ya. Dan kalau kenapa pelaksanaannya sebelum pemilu pada saat ini adalah pasca El Nino. El Nino itu selesainya Desember. Kalau kita El Nino sudah Desember, panennya juga banyak yang gagal, kemudian diberikan pada saat sekarang ini adalah memang saat yang dibutuhkan oleh rakyat. Jadi kalau misalnya Kang Pipin minta, ya kan, bahwa ini nggak boleh diberikan kepada rakyat pada saat rakyat membutuhkan, ya kan, silahkan Pak Imin mengatakan men-stop bansosnya itu dan tidak disetujui. Artinya pada saat ini digodok oleh DPR pun fraksi daripada Kang Pipin tidak menyetujui adanya bansos itu, ya. Jadi ini jelas, jadi narasi ini tidak perlu diulang-ulang dan ada satu hal yang memberikan suatu penyesatan di hal ini, gitu kan. Kalau bansos ini jelas, itu adalah memang program yang ada di APBN. Pak Wihadi, kami memahami bahwa saat ini memang rakyat membutuhkan bansos, ya. Kalau kita saat ini karena pertama kegagalan food estate.
anggaran triliunan rupiah seharusnya memang bisa menyelesaikan persoalan pangan, itu harusnya selesai, tetapi negara gagal menyediakan itu. Yang kedua, persoalannya adalah ketika negara tidak menyediakan pupuk yang memadai, harga-harga pupuk susah. Saya tanya kepada para petani keliling, ribuan petani saya tanya, apa persoalannya? Pupuknya tidak ada, kemudian harganya mahal. Jadi ada semacam dugaan bahwa ini by design, bahwa seakan-akan kemudian ini karena faktor El Nino, tetapi di sini sebetulnya ada dugaan memang kesengajaan ini diturunkan. Yang kedua adalah bahwa memang kami menyetujui bansos itu, tetapi ini yang tidak biasa diturunkan menjelang pemilu dan diarahkan untuk ada upaya untuk mendukung salah satu paslon. Bayangkan siapapun calon presiden yang didukung oleh dana negara, bansosnya diberikan, maka siapapun bisa menang. Tetapi disitulah saya kira saat ini harus kita pahami adalah bahwa ketika saat ini belum tahu siapa yang menang dan yang kalah, kami ingin siapapun yang menang dan yang kalah bisa secara terhormat tanpa menggunakan fasilitas negara, program negara kepada rakyatnya. Jadi kita pahami bahwa ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Politisasi bansos yang luar biasa ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Jadi gini. Kang Pipin, Pak Wihadi, kita fokus pada hak angketnya sendiri dan subjeknya itu sendiri ya. Tapi saya mungkin harus potong karena ini salah satu ranah dari Pak Marwarar untuk menjelaskan. Untuk hak angket sendiri, Pak Marwarar, menurut Anda ini salah satu cara yang tepat? Ya, saya kira di dalam suatu perhelatan demikian besar, kita harus memandang ini cukup siap untuk melihat ini di dalam transisi bangsa dari apa yang dikatakan otoritarianisme ke demokrasi. Harus ada jaminan-jaminan bahwa seluruh proses di dalam demokratisasi itu dijamin oleh hukum dan konstitusi. Oleh karena itu suatu pemilihan yang jujur dan adil tentu bisa diuji seluruhnya itu, dan ketika ada masalah yang diangkat sekarang ini di dalam masalah proses pemilihan presiden yang diduga telah melakukan beberapa pemihakan, maka untuk melihat apa yang dikatakan helikopter view yang bisa melihat memotret secara menyeluruh, itu menjadi sesuatu hal yang kita butuhkan sehingga kita bisa mendapat apa yang dikatakan fakta yang sesungguhnya. Oleh karena itu hak angket itu jangan dimusuhi menurut saya ya, kalau kita mau melihat wajah bangsa kita tentu di dalam proses yang dikatakan demokratisasi, sehingga tidak ada terjadi nanti kedemikian keadaannya kacau sehingga kembali kita kepada otoritarianisme. Oleh karena itu angket sebagai hal yang biasa saja menurut saya, tetapi secara a priori misalnya tadi Pak Erlangga harus menolak. Saya tidak tahu apa yang kita maksudkan dengan seluruh perangkat-perangkat konstitusi untuk membangun bangsa ini menjadi sesuatu yang kita tolak secara a priori, karena mungkin tidak setuju kita dengan apa yang akan dihasilkan oleh angket itu secara lebih prematur. Oleh karena itu kalau bagi saya, kalau persidangan MK itu hanya memotret secara mikro dan tergantung hanya kepada para pihak pemohon dan termohon, tetapi intervensi negara di dalam bentuk angket itu bisa memotret dan kemudian bisa melihat proses itu dari awal sampai akhir. Karena prinsip yang harus kita sepakati dan juga kita terima, proses itu menentukan hasil. Kalau proses buruk, hasil juga pasti buruk. Jadi kita jangan terlalu banyak mencari berapa angka yang diperoleh. Tetapi kalau itu bagian dari yang tidak sah, tentu MK kita minta juga untuk menyatakan bahwa pasangan calon yang memperoleh demikian bisa jadi dibatalkan hasilnya kalau dasarnya cukup. Tetapi kalau sah, ya sudah, kita selamati dia. Congratulations begitu, silakan memimpin negara ini berdasarkan prinsip konstitusi dan hukum yang dikawal oleh sistem peradilan itu. Dan proses ini saya kira yang harus diamini sebenarnya, bukan dikatakan dan dicurigai ya pantas juga dalam persaingan ini kita langsung curiga, tetapi harus menerima sebagai suatu kewajiban konstitusional bahwa pemilu harus jujur dan adil, hasil maupun prosesnya. Itu yang saya kira kita bisa mendapat bantuan dari angket yang akan dilaksanakan DPR. Baik. Pak Marwarar, jadi menurut Anda
kalau fraksi atau siapapun itu menolak di DPR khususnya menolak hak angket, maka ini justru perlu dipertanyakan. Tapi tahan dulu jawabannya Pak Marwarar, Kang Pipin dan juga Pak Wihadi. Kita akan jeda sesaat. Pemirsa tetaplah bersama kami. Newsroom akan segera kembali. Kita masih akan membahas pemirsa terkait dengan hak angket untuk mempertanyakan pelaksanaan pemilu 2024. Masih bersama kami politisi PKS Pipin Sopian, Jubir TKN Wihadi Wianto, serta Hakim Mahkamah Konstitusi periode 2003 hingga 2009 Marwarar Siahaan. Bapak-bapak masih bersama kami ya? Ya. Baik. Masih. Saya kembali ke Pak Marwarar dulu sebelum nanti saya ke Kang Pipin dan juga Pak Wihadi. Pak Marwarar, yang saya ingin tanyakan adalah jika ada fraksi yang menolak pelaksanaan hak angket, itu perlu dipertanyakan. Ya, kita tidak usahlah terlalu curiga, tetapi memang itu kalau masalah politik seperti ini pemilu, pastilah secara mudah kita bisa menduga bahwa pihak yang sudah diasumsikan menang akan menolak penelitian terhadap hasil itu sendiri. Itu adalah sesuatu yang wajar kalau dari sudut peserta. Tetapi kita harus mengacu kepada konstitusi tentunya, bahwa bernegara ini partai politik yang ada di DPR itu ada sumpah jabatannya, itu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 45 dan segala peraturan perundang-undangan yang konsisten dengan Undang-Undang Dasar itu sedemikian rupa, sehingga sebenarnya apapun motivasi untuk menolak, tetapi secara bernegara seorang negarawan tidak akan bisa mempertahankan seperti itu, bahwa dia menolak itu dengan alasan-alasan karena kepentingan misalnya hasil pemilu, partai politik dan lain sebagainya. Kita memotret itu angket itu, kalau kita katakan itu helikopter view, bisa melihat dari atas itu dan kita kemudian menunjukkan ke arah mana sebenarnya apa kecurangan atau pelanggaran yang menjadi fokus kesalahan perhitungan kalau ada. Tetapi juga kita harus fair untuk memberikan kesempatan semua pihak, dan barangkali secara fair angket akan memberi kesempatan untuk membantah atau memberikan bukti-bukti yang berbeda nanti. Jikalau misalnya, kalau dalam pikiran saya harus kita juga melihat bahwa si rekap yang dipergunakan itu harus diaudit juga itu. Kenapa bisa? Kalau itu betul ya, servernya di tempat lain. Kan saya terus teringat kepada pemilu di Amerika tahun 2020. Ternyata itu katanya ada pengaruh dari luar, dari Rusia, yang kemudian oleh DPR Amerika itu diteliti dengan cermat sampai ke kerusuhan tanggal 6 Januari yang menjadi suatu patokan bagi mereka untuk menilai pemerintahan itu, hasil pemilu itu sah atau tidak. Saya kira ini kita juga sebagai bangsa besar begitu harus juga mampu mengenyampingkan apa yang menjadi kepentingan yang bisa dikatakan parsial, tetapi secara publik kepentingan umum menjadi suatu tujuan kita untuk memperbaiki negara. Baik Pak Marwarar, Pak Wihadi bagaimana? Saya melihatnya begini, dari awal saya katakan bahwa permasalahan angket ini adalah permasalahan pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh pemerintah, oleh eksekutif. Nah, kembali lagi kita dudukan bahwa Bawaslu, KPU dan Bawaslu itu bertanggung jawabnya kepada DPR. Jadi sebenarnya kalau memang bahwa kinerja KPU dan Bawaslu itu ada mekanismenya, ada pengawasannya, di pengawasan Komisi 2. Kemudian kalau misalnya mengenai masalah hasil daripada pemilu, itu sudah ada juga mekanismenya, itu dengan MK. Nah, itu bisa diputuskan dengan MK. Nah, kemudian pelanggaran-pelanggaran pun itu sudah jelas bahwa itu ada dengan Bawaslu, ada DKPP apabila ada pelanggaran-pelanggaran. Nah, jadi mekanisme ini kan sudah dibuat undang-undang pemilu ini. Jadi kalau kita bicara mengenai masalah pemilu, ini ada ranah yang memang tidak bisa ini dikaitkan dengan pemerintah, karena ini adalah murni independensi daripada KPU dan DPR. Jadi kalau melihat seperti ini, apa yang disampaikan itu adalah kalau kita melihat pemerintahan mau misalnya pelaksanaan ini benar, pelaksanaan ini jelas, kita ini tidak melaksanakan pemilu baru kali ini. Kita ini melaksanakan pemilu Pilpres ini dari 2009, ya.
Jadi kalau kita melihat saat ini, Kang Pipin itu dulu koalisi daripada kami 2014, 2019. Pada saat itu kecurangan juga sangat masif, ya kan? Tapi ada mekanisme yang dijalankan yang jelas sesuai dengan undang-undang. Tidak seperti ini yang sekarang kita bicara lari kemana, angket gitu kan. Jadi kalau saya melihatnya ini bisa diselesaikan pengawasan daripada KPU dulu. KPU-nya ini kan masalah KPU-nya. Nah, selama ini ya kita melihatnya TV-TV ini media ini mengundang kita tanpa mengundang KPU. Undanglah KPU. Jadi biar jelas di sini. Jadi Jenderal Pramawara tidak jelas KPU apa jawabannya terhadap yang dimasalahkan kecurangan ini. Sudah ada pernyataan resmi sih Pak Wihadi. Nah, jadi ada check and balance. Bisa saya intervensi Pak Wihadi. Monggo Pak Marwarar. Ke Pak Marwarar dulu sebentar. Saya penasaran juga sih sama Pak Marwarar karena Bapak juga pernah berada di Mahkamah Konstitusi kan? Meskipun bisa dipilah-pilah apa yang dikatakan menjadi tugas lembaga-lembaga secara terpisah, tetapi proses bernegara seluruhnya itu adalah satu kesatuan yang memperoleh dana dari negara, yang itu juga menjadi bagian yang bisa harus dipertanyakan. Misalnya kalau Sirekap itu berada di negara lain dan berapa dananya, itu juga merupakan kebijakan-kebijakan yang harus menjadi persetujuan negara. Terutama sekali kalau saya mendapat informasi itu server yang ada di luar negeri demikian mahal katanya, tetapi bisa dikontrol oleh orang lain. Itu adalah masalah negara, bukan hanya masalah KPU. Dan itu pemerintah Republik Indonesia dengan seluruh aparaturnya, baik dari kepolisian, baik intelijen dan lain sebagainya, memiliki suatu akses yang harusnya bisa memberikan penjelasan tentang itu terhadap seluruh rakyat Indonesia. Baik, Pak Marwarar, mohon maaf saya anggaran itu Pak Wihadi, tunggu sebentar. Saya masih ada yang ingin saya gali dari Pak Marwarar. Bapak pernah berada di Mahkamah Konstitusi. Kalau misalnya dari perspektif Bapak sendiri, ketika tadi Pak Wihadi menyatakan harusnya bisa ke Mahkamah Konstitusi, harusnya bisa ke Komisi 2 DPR yang saat ini sedang melaksanakan. Tapi kalau misalnya Mahkamah Konstitusi tidak menjadi sebuah alternatif saat ini, dari pandangan Anda, mengapa Mahkamah Konstitusi yang saat ini terputus-putus ya? Pak Marwarar cukup jelas mendengar suara ya, saya? Saya kira sudah bisa saya tangkap meskipun terputus-putus. MK sekarang tidak kesampingkan dia punya tugas untuk menentukan, tetapi itu adalah masalah hukum dan konstitusi. Tetapi masalah politik di dalam segala masalah anggaran, campur tangan misalnya presiden yang diduga oleh pasangan nomor 1 dan nomor 3 terjadi, sehingga ada landslide atau siraman suara yang ada pada pasangan nomor 1, itu merupakan kebijakan pasangan nomor 2 harus kita, pasangan nomor 2 itu kita harus boleh pertanggungjawabkan terhadap seluruh bangsa, karena kita sudah menjanjikan kita harus menjadi negara demokrasi yang dikawal oleh konstitusi. Oleh karena itu saya melihat tidak ada masalah apa-apa tentang itu. Tetapi justru kalau kita menolak, menjadi pertanyaan bagi saya, what happened sehingga kita harus a priori menolak itu, tetapi tidak terbuka. Karena ke masa depan juga, ketika misalnya bukan Golkar atau bukan Gerindra yang menjadi penguasa negara, tentu juga membutuhkan kontrol semacam itu untuk mengembalikan kepada apa yang menjadi janji konstitusi, jujur dan adil. Itu adalah suatu proses yang menentukan hasil. Kalau proses tidak sehat, hasil juga tidak sehat. Kalau kita mengingat itu garbage in, garbage out, itu saya kira yang menjadi, sebagai rakyat saya melihatnya demikian Pak Wihadi. Saya tidak. Pak Marwarar, saya tangkap poinnya. Kami menangkap poinnya. Ke Kang Pipin dulu apa yang disampaikan dari Prof. Pak Wihadi, ya singkat saja, nanti saya akan berikan kesempatan kepada Kang Pipin. Pak Wihadi, singkat saja. Ya. Jadi gini Pak, saya bicara mengenai masalah anggaran. Anggaran itu ada diserahkan kepada KPU, dan KPU lah yang menentukan anggaran itu dipakai untuk pembelian-pembelian apa yang menjadi anggaran dari KPU. Ya, jadi tidak ada campur tangan pemerintah untuk memberikan anggaran itu untuk diberikan ini. Tapi itulah murni adalah KPU. Itu harus kita tahu. Kalau kita bicara mengenai masalah pemilu belum selesai.
Pemilu belum selesai sehingga kita kecurangan-kecurangan itu adalah kalau misalnya terjadi kecurangan itu kan akan dibawa kepada MK. Ini kan jalurnya seperti itu. Jadi kalau sekarang memang MK belum sampai ke tahap MK karena kecurangan-kecurangan itu harus ada pada saat ini kemudian baru ke MK untuk dilakukan adanya hasil yang tidak memuaskan. Ini kan belum selesai tahapan ini. Harus nunggu sampai selesai dulu ya Pak Wihadi. Angket menolak, ya kita menolak hak angket. Hak DPR itu adalah bisa menerima dan bisa menolak. Itu hak konstitusi yang ada dari anggota DPR. Tidak boleh dikatakan bahwa menjustis bahwa yang menolak itu adalah tidak benar. Yang mengangkat hak angket itu adalah benar. Itu tidak bisa dikatakan oleh seorang orang pun mengatakan demikian. Karena itu hak seseorang yang tidak bisa dibatasi oleh hal seperti itu. Jadi jangan langsung kemudian justifikasi bahwa kalau yang menolak ini pasti tidak benar. Tidak bisa seperti itu. Hak angket, ya kalau kita bicara hak angket itu kan ada kejelasan dulu. Hak angketnya adalah pelanggaran undang di mana. Kalau kita melihatnya secara jelas bahwa ini apakah perlu sampai ke hak angket? Karena sebelum hak angket ini masih ada yang namanya panja, ada yang namanya pansus. Itu di DPR itu ada alat-alat untuk namanya pelaksanaan daripada supervisi itu, gitu kan? Jadi ini tidak langsung serta-merta bicara langsung hak angket. Baik Pak Wihadi. Kang Pipin, silakan. Ya, nampaknya Pak Wihadi menutupi apa yang saya sampaikan ya, bahwa apa persoalan kita. Yang saya sampaikan ada 3 persoalan utama yang semua kita rasakan. Pertama adalah politisasi hukum, ya, sebelum pemilu dan kemudian kita merasakan dampaknya saat ini. Dan DKPP itu menegaskan bahwa ketika melakukan teguran terhadap KPU, maka disitulah poin ada pemaksaan terhadap pasangan calon untuk bisa masuk menjadi kontestan. Yang kedua adalah politisasi bansos. Saya katakan memang anggarannya sudah disiapkan, tetapi singkat saja Kang Pipin, durasi kita terbatas sekali. Saya harus katakan bahwa politisasi bansos inilah salah satu yang membuat kita dulu, Pak Wihadi, Gerindra, dan kami dari PKS juga sama-sama menolak politisasi bansos itu. Dulu jumlahnya masih belasan triliun. Bayangkan sekarang ini udah ratusan triliun. Dan mohon maaf Pak Wihadi, hanya kalau soal bansos kayaknya memang perlu kita dalami di kesempatan lain, Kang Pipin. Sudah tidak ada ketika memang merasakan keuntungan dari politisasi bansos ini. Jadi bagi kami saat ini adalah ketika para akademisi, para profesional, pakar seperti Pak Marwar yang memberikan masukan, para pakar, kemudian dari kampus-kampus juga memberikan mengkritik bagaimana ada upaya untuk melakukan politisasi bansos, politisasi aparat, politisasi hukum. Disitulah memang harus diungkap, disitulah memang DPR harus hadir. Memang kita masih menunggu KPU, tapi inilah poinnya. Kenapa kita tidak melakukan ini misalnya setelah hasil dari KPU? Kenapa? Karena prosesnya sejak awal kita sudah menyaksikan itu. Maka untuk itu kami harus sampaikan memang PKS saja. Dan PKB saat ini memang mendukung inisiasi dari PDIP. Selama itu serius maka kita siap. Jadi siapapun boleh menolak, boleh menerima, ini hak konstitusional. Silakan. Dan yang penting sebetulnya bagi Pak Wihadi ini sebetulnya kepentingannya apa? Untuk mengungkap bahwa banyak orang yang menduga bahwa ini ada pelanggaran, kecurangan dan sebagainya. Hak angketlah salah satu yang bisa digunakan durasi terbatas sekali. Baik, Kang Pipin, kami dapat poinnya, Pak Wihadi kami dapat poinnya, dan juga Pak Marwara kami dapat poinnya semuanya. Terima kasih karena durasi terbatas kita terpaksa sudahi dulu dialog kita pada malam hari ini. Kita ketemu lagi dalam kesempatan. Sampai jumpa Bapak-bapak, salam sehat selalu. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang lanjutan pra-peradilan wartawan senior Aiman Wicaksono. Agenda sidang mendengarkan keterangan ahli yang disampaikan pihak termohon. Bidang Hukum Polda Metro Jaya menghadirkan ahli hukum pidana dari Universitas Krishna Dwipayana, Kombes Purnawirayan Warasman Marbun. Kehadiran ahli ini mendapat penolakan dari kubu Aiman, sebab ahli merupakan purnawirawan polisi aktif sehingga dikhawatirkan tidak independen. Kubu Aiman juga menolak penjelasan ahli terkait keabsahan penyitaan ponsel Aiman. Saksi ahli dari
termohon, dan yang dihadirkan adalah ahli hukum pidana. Tadi kami sudah mengawali pertanyaan sejak awal untuk melihat apakah ada konflik of interest terhadap ahli ini, di mana saudara ahli ini juga merupakan purnawirawan dari Polri sendiri ya, sehingga kami mengklarifikasi itu dan sudah dijawab. Yang kedua, tentu tujuan dari pra peradilan ini adalah menguji sah tidaknya penyitaan. Apa yang diuji? Yang diuji adalah prosedur formil, tata cara mekanisme penyitaan itu. Benar nggak atau tidak? Itulah substansi pengujian terhadap sah tidaknya penyitaan di dalam pra peradilan ini. Tentu pertanyaan-pertanyaan kita juga kepada ahli letaknya pada benar nggak prosedur yang sudah dilakukan oleh penyidik. Sebelumnya, Aiman Wicaksono mengajukan permohonan pra-peradilan atas penyitaan ponsel miliknya saat diperiksa sebagai saksi oleh Polda Metro Jaya. Pemeriksaan terkait informasi dugaan aparat tak netral dalam pemilu yang dilontarkan Aiman. Kubu Aiman menilai penyitaan ponsel, SIM card, dan akun media sosial tidak sah secara hukum. Dari Jakarta, Muharlin, Dede Rudi, Dipo Andi Muharram, iNews melaporkan. Pemirsa, Julius Ibrani bersama Koalisi Masyarakat Sipil memberikan dukungan terhadap Aiman Wicaksono. Menurut Julius, hal yang disampaikan Aiman seharusnya menjadi kritik untuk membangun pemilu. Sementara itu, aktivis dari Lembaga Bantuan Hukum Pers Ade Wahyudin mengkhawatirkan pola aparat yang mengejar pemberi informasi dalam kasus Aiman bisa mengancam kebebasan berekspresi dalam demokrasi. Saya Aiman Wicaksono, ya, saya mendapat apresiasi nih, dukungan dari teman-teman masyarakat sipil ya, yang juga hadir pada hari ini sebelum kita nanti pekan depan akan mendengarkan putusan pada hari Selasa pagi. Kami bersama Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis sejak awal menyoroti segala hal, baik yang sifatnya informasi ataupun kritik terhadap penyelenggaraan pemilu, salah satunya sebagaimana disampaikan oleh saudara Aiman Wicaksono, yang juga merupakan objek atau materi yang kita sampaikan kepada negara, baik melalui kanal publik media massa, baik melalui kanal penyelenggaraan pemilu yang resmi, Bawaslu, DKPP ataupun KPU. Itu keseluruhannya tujuannya adalah untuk membuat pemilu kita agar tetap demokratis. Pemilu kita jauh daripada intervensi-intervensi politik untuk memenangkan 1-2 paslon tertentu, tetapi untuk menyuarakan suara rakyat yang utuh. Nah, apa yang disampaikan Aiman bahwa ada dugaan intervensi lewat kekuasaan, bahwa ada pengerahan aparat, itu sama seperti yang kami sampaikan sebelum-sebelumnya, jauh sebelum Aiman menyampaikan. Jadi yang harus dinilai sebetulnya oleh negara ini, oleh Kepolisian Republik Indonesia adalah substansi dari apa yang disampaikan, artinya materinya. Seharusnya fokusnya itu terhadap apa yang disampaikan gitu ya. Jadi kritiknya itu harusnya yang dibahas adalah apa yang disampaikan, bukan kemudian mencari siapa yang dia memberikan informasi. Dan pola-pola mengejar pemberi informasi ini menjadi pola yang cukup mengkhawatirkan sebenarnya dalam ruang lingkup kebebasan berekspresi kita gitu. Mas Aiman kuasa hukum dan ahli hukum pers itu terkait dengan hak tolaknya gitu. Sehingga harusnya hak tolak dulu kemudian dibatalkan. Jadi mungkin itu, dan saya pikir kasus ini tidak layak dilanjutkan karena ini bagian dari ekspresi dan kritik yang harus direspon secara positif. Kriminalisasi berdasarkan pasal 14 dan 15 UU 146 ini kan berita bohong ya. Sementara apa yang disampaikan oleh Mas Aiman itu sebetulnya adalah suatu bentuk kritik yang mengingatkan netralitas aparat, yang sebetulnya ini nggak cuma sekali saja disampaikan, tapi sudah berkali-kali disampaikan, tidak hanya oleh Mas Aiman, tapi juga oleh individu lain dan juga oleh NGO maupun lembaga-lembaga lain begitu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNewsroom. Indonesia Corruption Watch atau ICW serta Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras menemukan sebanyak 310 peristiwa dugaan kecurangan dalam pemilu 2024. Didalami oleh ICW dan Kontras menilai KPU RI gagal dalam proses penyelenggaraan pemilu 2024. Bahkan ICW dan Kontras juga menilai pemilu 2024 sebagai pemilu terburuk sejak era reformasi. Selama proses pemilu 2024, setidaknya ICW menemukan sebanyak 310 peristiwa dugaan kecurangan di pemilu 2024 yang meliputi pelanggaran netralitas, manipulasi suara, penggunaan fasilitas negara oleh kandidat, politik uang,
hingga bentuk-bentuk kecurangan lainnya. Sementara itu, Kontras juga meminta KPU dapat melakukan audit menyeluruh dan melakukan langkah cepat, tanggap, serta kompensasi kepada keluarga KPPS yang sakit maupun yang meninggal dunia. Kontras juga masih menerima dugaan intimidasi, sehingga harus ada pengawasan keamanan yang ketat kepada petugas KPPS. KPU juga diminta terbuka kepada publik dalam sistem informasi kampanye dan dana kampanye pemilu 2024. Menunjukkan hasil yang tidak sama dengan form